Pusat perbelanjaan atau mal dikenal sebagai tempat yang tidak pernah sepi pengunjung. Karena beberapa kebutuhan mulai dari makanan, pakaian, hingga hiburan bisa Anda temukan di mal. Namun siapa sangka di tengah hiruk-pikuk kota Jakarta, nyatanya terdapat mal yang dikatakan sepi pengunjung atau bisa disebut sebagai mal yang hampir mati. Salah satu mal yang berada di kawasan Jakarta Selatan, Mall Blok M, kini sepi. Padahal, mal yang diresmikan 3 Oktober 1992 oleh Gubernur DKI Wiyogo Atmodarminto ini pernah menjadi mal yang sangat ramai. Menjadi satu-satunya mal bawah tanah yang terletak di bawah terminal transit terbesar di ibu kota, Mall Blok M memiliki lokasi yang strategis. Namun, memudarnya bus kota konvensional membuat mal ini menjadi sepi. Awal tahun ini, hanya 4 tenan yang terlihat masih bertahan. Para pedagang yang tersisa ini pun mengaku penjualan sudah turun drastis sejak 2015. Wah jauh bang, drastis banget turunnya. Semenjak Ramadhan keluar itu udah turun banget. Ditambah lagi COVID, ya udah. Alasan banyak tenan itu apa bang? Disewa sih bang, sewanya yang mahal. Meski demikian, masih ada 1-2 pengunjung yang datang. Mencari barang dengan harga terjangkau menjadi salah satu alasan pengunjung Mall Blok M tetap berbelanja di sini. Ya mungkin karena banyak pilihan-pilihan gitu untuk baju-bajunya dan juga untuk harganya ya. Ya mungkin harganya juga banyak yang murah-murah gitu ya. Selain Mall Blok M, sejumlah mall lain juga kian sepi. Di jalur antara Blok M sampai wilayah kota misalnya, sedikitnya ada 3 mall yang kondisinya kembang kempis. CNN Indonesia mencoba menghubungi pengelola mal-mal tersebut, tetapi sampai berita ini ditayangkan, belum ada yang bersedia memberikan keterangan. Penyebab merosotnya tingkat kunjungan ke mal disampaikan Wakil Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, Teddy Marco. Ya, sebenarnya pandemi COVID itu ataupun cara belanja online itu bukan menjadi penyebab utama gitu ya. Jadi itu hanya salah satu sebab gitu. Penyebab utamanya itu adalah karena mal-mal tersebut tidak mengantisipasi perubahan gitu. Perubahan tren belanja, gaya hidup gitu. Karena orang itu selalu berubah kan. Sementara kalau mall-nya tidak berubah, ya orang pasti akan pergi ke tempat-tempat yang adaptif gitu terhadap perubahan itu. Teddy Marco mengungkapkan dari 96 mal yang tergabung dalam APPBI, sebenarnya hanya segelintir yang hampir mati dan punya masalah sulit menghadapi dinamika perubahan zaman. Kebutuhan dan gaya hidup yang berubah memicu munculnya mal-mal baru serta menuntut mal untuk menghadirkan sesuatu yang unik sehingga menjadi magnet bagi masyarakat. Dan hal tersebut menjadi satu tantangan tersendiri bagi pengelola mal. Salah satunya adalah mal di jantung kota Jakarta, Grand Indonesia. Mal yang berdiri pada 2007 ini masih ramai. Lebih dari 350 tenan di Grand Indonesia mampu menggait 45.000 pengunjung pada hari kerja dan 60.000 pengunjung pada akhir pekan. Dengan kombinasi tenan mix yang ada, itu kami selalu meng-up-to-date apa-apa aja tenan-tenan yang menjadi tren di luar sana yang nantinya kami akan undang untuk datang ke Indonesia dan membuka tokonya di Indonesia. Selain Grand Indonesia, ada Trans Studio Mall di Cibubur. Pusat belanja ini cukup ramai dikunjungi karena terintegrasi dengan apartemen dan tempat bermain dalam ruangan. Trans Studio Mall adalah anak usaha City Corp yang juga merupakan induk usaha CNN Indonesia. Menurut pengelolanya, grafik pengunjung di TSM Cibubur ini terus meningkat secara signifikan. Tahun lalu, puncak jumlah pengunjung terjadi pada Desember, yakni mencapai 733.000 orang. Bagaimana caranya untuk bikin tenan survive? Jadi misalnya kami pada saat memang mall harus tutup, kami menyediakan lokasi-lokasi tertentu di mana bisa jadi pick up center dari tenan-tenan F&B, itu contohnya. Terus kami juga memfasilitasi nge-mall dari rumah sehingga tenan-tenan fashion, specialty segala macam tetap bisa melakukan transaksi dengan kami bantu akomodir.
Perkembangan zaman membawa efek domino di berbagai sektor, termasuk gaya hidup masyarakat. Hal tersebut menjadi kunci bagi pusat belanja agar bisnis tetap lancar di tengah perubahan tren. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.